Udah abang tadi bagus. Udah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini yang saya hormatin Ustaz Jamal, Ustaz Ajud, Ustaz Irfan, sama teman-teman semua nih. Teman-teman Sema Engket dan Sepa Jaga. Ya kan? Jadi ada dua Iya, koalisi. ada dua. Ada dua koalisi. Nah malam ini saya ngeliat makanan cukup banyak nih Pak Ustadz nih. Masya Allah. Gimana kalau kira-kira tema malam ini kita angkat makanan, Ya. rizki Masya Allah. dari Allah, ya kan? Tapi jangan lupa apa Pak? Channelnya apa namanya? UJN. Ustadz Jamal Ngopi. Jangan lupa subrek. Oke. Oke, ya. Like and share. Kembaliin temanya ini ke Ustadz Irfan. Atau iya. Ustadz Jamal duluan? Ustaz Irfan dulu. Ustadz Irfan duluan. Silakan Pak Ustadz Irfan. Tentang Biasanya makanan. Bang Erwin. Pemancing biasanya pemancing dia nih ya. Oh dia nih wajahnya. Oh ini. Udah bang jangan malu-malu bang. Makanan. Makanan. Apa nih? Kok pada minggir semua? Nikmat. Nikmat. Bang Wati apa ya? Makanan. Berkah. Wah. Apa ya? Apa? Makanan. Tentang makanan. Menurut situ itu rezeki. Rezeki. Bang Haji. Makanan itu sesuatu keberkahan dari Allah yang wajib kita syukuri dan kita nikmati. Wah, Amin. Ini yang mantap ini. Ya, syukuri dan nikmati. Ustaz Jamal ya, tangkap tidak. Ya, kalau terkait dengan makanan, salah satu kewajiban dari kita mensyukuri dan nikmati. Kadang-kadang orang sekarang kan memilah dan memilih masalah makanan. Ini enak, ini enggak enak gitu ya. Padahal keluarnya juga sama tuh. Iya. Orang yang makan sate nih dini hari, besok keluarnya dengan yang makan martabak atau apalah yang lebih mewah gitu. Besok tuh keluarnya sama, Pak. Nah, tinggal sekarang itu bedanya hanya di rongkongan, tenggorokan, di mulut, lidah. Itu aja bedanya sebenarnya. Nah, makanya bagi kita, karena rezeki itu adalah dari Allah, wajib disyukuri oleh kita. Nah, itu salah satu bentuk syukur itu dengan apa? Dengan minimal kita terucap di lisan kita itu alhamdulillah. Itu minimal. Setelah itu kita aplikasikan dengan perintah-perintah Allah tuh, ya kan? Apa perintah Allah? Dengan bentuk syukur kita, ya kalau Allah menyuruh kita bersedekah, kita lakukan bersedekah seperti Bang Wandi, Bang Bambang nih, abang kita, Mas Bambang. Mas ini dengerin adalah Mas. bentuk syukur dengan dikarunia rezeki yang banyak. Keluarga sebagian, karena Mas Bambang yakin nih rezeki yang dia miliki ini sebagian milik orang lain. Ya, milik Bang Erwin. Potong ayam, San. Waduh. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, kalau ada lagi silahkan rekan-rekan yang lain.
nih atau ragu jangan dimakan, atau kalau minuman jangan diminum. Kalau kita benar-benar tidak mengetahui dengan hal itu, tidak ada masalah. Kalau ragu, malah itu jangan sekalian gitu ya. Oh, ini minuman baru nih, jarang saya. Ini barang dari luar gitu ya, atau barang lokal yang tidak resmi misalnya kan. Kita nggak tahu nih, Badan POM juga tidak meneliti, tidak cek and recheck barangkali ya. Terus tidak ada ini label MUI-nya, pernyataan halal gitu ya. Itu mendingan kalau ragu jangan sekalian. Kalau memang kita tidak tahu nih, mungkin karena haus atau penasaran sehingga buru-buru ngambil di rak-rak toko itu, kita langsung minum aja, habis dibayar tentunya. Jangan sampai belum dibayar langsung kita minum. Yang tadinya kita minum halal, pas nggak bayar ya. Ya, kalau tidak tahu, ya selagi kita ini ya, sebaiknya cek and recheck, terutama kadaluarsanya, takutnya itu makanan atau minuman sudah kadaluarsa, itu penting bagi kita. Menjaga kesehatan kita juga. Ya barangkali itu Mas Erwin. Yang lain ya nanti kalau dari saya nih nambahin lagi nih Pak. Terkait zaman dulu kalau kita suka makan nih, ya kan? Makanya saya nanya sama Ustadz Ajud nih, karena sama-sama orang dulu. Betul. Aduh. Oh, kalau kita orang sekarang nih. Sekarang, ya. Kalau Ustadz Ajud tuh orang dulu sama orang dulu. Iya. Dulu kan kita makan nasi nih suka nasi habisin, jangan sampai ketinggalan satu butir juga. Kasihan petaninya suka nangis. Kenapa sih orang tua dulu bilangnya kok petani suka nangis? Sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang diajarin sama Rasulullah terkait makanan jangan boleh disisain, ya kan? Yang saya dengar kan jangan sampai kita mubazir lah ya. Mubazir. Allah tidak suka orang yang mubazir. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu? Orang tua dulu kita ceritainnya begitu doang. Iya. Ya kan, kesian petaninya. Lah petani dikesianin, orang kaya petani gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu Pak Ustadz Ajud tuh. Ya, coba Ustadz Ajud. Mohon petunjuknya. Orang dulu ya. Iya. Ini perkara orang dulu nih. Tapi neranginnya kan orang sekarang. Masa dulu, kalau dulu udah selesai kan? Enggak, yang satu yang masih zamannya dulu. Sleting dulu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita kembali pada bahasan awal bahwa tema ini menggelitik yang sebenarnya ya. Tiba-tiba kok makanan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu maidah. Ya. Itu yang hidangan ya bisa di meja, bisa di nampan dan seterusnya. Yang sesungguhnya banyak masalah kita, bukan hanya sekedar tadi sebagai rasa syukur dan nikmati, tapi ternyata masih banyak orang yang ketika makan minum saja masih lupa kepada Allah. Nah, ini berarti mana menikmatinya, mana syukurnya. Apalagi kalau dikaitkan tadi ada pertanyaan yang menggelitik juga. Kenapa sih orang-orang dulu tuh ngomong gak diterangin gitu kan? Itu pamali kalau bahasa dulu. Makan itu harus dihabisin. Nah, itu kalau secara syariatnya adalah di dalam makanan itu adalah ada keberkahan. Cuma dirahasiakan. Apakah yang pertama, apakah yang tengah, apakah yang terakhir. Gitu. Makanya nggak boleh makan disisakan. Dan makan itu sunnahnya yang di pinggir dan yang lebih dekat. Jangan ngambil
yang jauh banget tuh. Nah, Kalau kita kayak tahlilan itu tuh, yang ke satu nggak sopan, nah. ya. Ada apa tuh? Yang Ini- terdekat sama kita aja Yang gitu terdekat kan, ya. dengan Dekat. kita. Kalau dekatnya keripik udah keripik. Keripik. Mata pakai jauh. Bisa udah ya. Kalau deketnya sambel, Sambal. Nah, jadi kembali lagi bahwa ini kita lagi di depan kita adalah maidah, makanan. Makan itu hukumnya adalah mubah dasarnya. Ya. Jadi hukumnya mubah. Ya. Apa yang menyalir apa namanya? Ketika kita menjadi wajib atau sunnah tergantung niatnya dan keperluannya. Kalau umpamanya kenapa makan Pak Bang? Saya lapar, nggak dapat ibadah, nggak dapat pahala. Kenapa Pak Bang minum? Saya haus, nggak dapat pahala. Nah disinilah letaknya makanan dan minuman yang dihidangkan ini supaya mendapatkan pahala, nilai tadi bukan hanya sekedar nikmat, tapi juga kadang-kadang nikmat menjadikan siksaan. Ketika kita makan sakit perut, bahkan sampai mati, naudzubillah ya. Baik itu mungkin ada racunnya ya. Maka dengan banyak makanan ini, kalau saya ini ada filosofinya. Kenapa orang itu ketika ada makanan, ada minuman merespon? Salah satunya orang itu biasanya sedang sehat. Sedang sehat. Coba kalau kita umpamanya nggak sehat, sekarang kan sakit. Mau dihidangkan apapun, makanan apapun, seenak apapun, senikmat apapun, tidak ada rasanya. Ini ibaratnya juga iman. Ya. Kalau udah ada imannya, mau dipanggil siapapun, ya, pasti kumpul. Ya, tujuannya niatnya yang manggil ini Allah. Pokoknya contohnya Pak Arifin, sesungguhnya hakikatnya adalah Allah yang memanggil, ya. Cuma Pak Arifin di sini yang sudah ditugaskan. Ini bagian daripada kalau kita itu susah diajak untuk benar, harus dilihat dulu, ya. Jangan-jangan sakit, ya, ruhaninya. Kalau jasmaninya mungkin ya sehat, ya. Tadi makan gak baca bismillah, minum gak baca bismillah, tidur bangun ya gak baca doa. Nah ini bagian daripada hal-hal yang berkaitan dengan tergantung apa yang kita makan, apakah halal, apakah haram. Tadi yang juga itu dalam Al-Quran itu kulu min thayyibati, ya, kulu wasrobu wala tusrifu juga ada. Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Jadi makanlah dari rizki yang Allah berikan dengan cara makannya itu halal dan thayyib. Ya, insya Allah di sini ada thayyib, ya, artinya baik, ya, mengandung gizi, mengandung protein sehingga tidak mengundang penyakit, ya. Jadi ya, mudah-mudahan kita pada sehat. amin. Mungkin itu saja. Amin. Nanti ditambahkan sama guru kita. Kok saya pakai ini terus? Udah bisa dijawab? Alhamdulillah. Ya. Mungkin Ustadz Irfan mau menambahkan terkait masalah tadi yang saya tanyain Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Mungkin dengan Ya kan, makan. Ustaz. Ya. Ya sebenarnya apa yang tadi udah disampaikan sama Pak Tajud juga cukup. Cuman ada hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran di dalam. Ya. Ketika tadi Ustadz Ajud menyampaikan, pada hakikatnya kenapa kita bisa respon sama makanan? Karena apa tadi? Sehat. Karena sehat. Iya. Karena sehat. Kalau kita mau ambil muhasabahnya, keripik ya, martabak dan lain sebagainya itu ternyata rasanya sama. Kenapa Anda bilang rasanya sama? Karena hakikat rasa itu Allah yang kasih. Coba sekiranya dicabut sedikit aja nikmat dari Allah sehingga kita nggak bisa ngecap rasa, gimana?
Jadi muhasabahnya kembali kepada syukur kita. Berapa banyak orang yang ketika dia bisa makan tapi nggak bisa ngerasain. Ada nggak yang begitu? Atau dia pengen banget ngerasa tapi nggak ada makanan di depan. Makanya poinnya tadi tuh bagian belakang jangan dibuang, jangan ada yang tercecer. Itu muhasabah. Banyak saudara kita, banyak orang-orang yang mungkin pengen makan tapi nggak ada yang beli. Mungkin gitu aja. Ya, ada bahan hikmah, ada bahan muhasabah yang bisa kita ambil dari apa yang Allah karuniai. Insyaallah. Amin. Ya. Dan juga jangan sampai juga ya ini bikin sedih nih. Enggak dimakan. Bukan gak dimakan, yang nonton orang yang kagak makan. Baper. Iya. Berarti pada sakit. Bisa pada sakit, bisa gak ada makan. Jangan-jangan nggak ngerasain COVID kali dia. Ya. Sakit COVID. Ya itulah dia penjelasan ngerasain. daripada para pakar masalah makanan. Tapi jangan lupa Tukang makan. makanan yang ada ini pada dasarnya rezeki dari Allah. Dan sesuai dengan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang rajin silaturahmi itu akan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan Amin. umurnya. Nah, ini bagian daripada bentuk kesungguhan atau kebenaran daripada sabda Rasul. Karena kita rajin silaturahmi ini, makanan selalu ada aja. Nggak tahu dari mana. Pak Bambang tiba-tiba bisa ngeluarin makanan, kan luar biasa. Mungkin Pak Bambang juga nggak tahu tuh dari mana makanan. Ngorek tabungan tadi. Saya lihat ngorek-ngorek. Waduh. Ya, Mengangkat tangan. Orang sampai pintu mobil dikorekin. Kayaknya tadi Om Babang tuan rumah belum ngomong banyak. Iya, coba. belum. Iya, Iya. kasih kesempatan. Ngomong. Kalau mengenai ini Pak Ustadz, satu butir beras aja yang akan masuk ke nasi ya, akan masuk ke itu menurut keterangannya ada nggak itu bahwa satu butir itu ada nama orang yang akan masuk ke siapa gitu, dari satu butir aja itu ada keterangannya nggak gitu? Jadi Itu penentuan kan rezeki ya. iya, Akan sampai kepada setiap kita karena ditentuin kadarnya, ditentuin ukurannya. Cuman tadi Tsumalatus aluna yawma izin anin naim. Ntar kita bakalan ditanya tuh tentang apa? Tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniai. Hatta sebutir nasi yang sampai ke dalam perut kita. Makanya tadi Ustaz Tajid bilang harus semuanya itu niatnya yang baik sehingga apa? Ternilai pahala makan. jadi intinya begini ya Ustadz ya. Seandainya makanan itu tidak diperlakukan secara baik dan secara syariat gitu ya, Niatnya salah. itu juga tidak ikhlas dimakan barangkali ya. Tentunya ya ya tidak ikhlas tanpa baca basmalah, tanpa baca doa. Kata Ustadz Tajud tadi, kalau kita makan gara-gara lapar, kita minum gara-gara haus, itu tidak akan bernilai ibadah, kan begitu ya. Kenyang doang. Berarti niatkan saja setiap makan kita dan minum kita ibadah kepada Allah. Barangkali supaya sholat kita lebih kuat, makanlah yang secukupnya. Supaya puasa kita kuat besoknya, minumlah secukupnya, tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu, gimana? jangan Kulu berlebih-lebihan. zinatakum inda kulli masjidin kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu Ambillah, pakailah pakaian yang terbaik ketika mau ke masjid. Ya. Dan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang suka berlebihan. Jadi Allah pada dasarnya tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Secukupnya.
Kata Rasul, makanlah jika kalian lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kira-kira seperti itu. Ini satu season, jangan lupa subscribe, like, and share. Jumpa lagi dengan UJN Channel. Mantap. Satu tema itu, Bang. Oh, ganti tema.